bukan mau balap sepeda tapi kami mau mencari bahan masakan. Karena akan ada keramaian di sini. Ada acara adat angkat rumah. Jadi, butuh masakan yang banyak untuk menjamu para tamu dan undangan. Satu-satu Saya duluan. Kita cari turi yang banyak ini banyak nih, gawan nih. Ya, gawan yang banyak. Saya ini saja Kita saya Bobby. Ada ikan apa Saya punya di sana. Mana sudah? Nah, ini dia bunga turi atau nama kerennya Sesbania grandiflora. Tanah Flores yang kering menjadi lahan subur untuk turi tumbuh. Warga umumnya menanam turi untuk diambil daun dan batangnya sebagai bahan pakan ternak. Sementara bunganya diambil untuk diolah menjadi sayuran. Yang diambil semua bagian bunganya, mulai dari yang masih kuncup hingga yang sudah mekar. Semua bisa dimasak dan enak dimakan. Mengambil bunga turi yang berwarna putih dan berada di bagian ujung tangkai ini ternyata sulit juga. Batangnya yang rapuh membuat kita harus berhati-hati dan tetap pegangan yang kuat. Sekarang kita lanjut lagi untuk menyiapkan makanan untuk proses pindah rumah. Ini semua bahan kue lekun, kue yang selalu hadir saat perayaan dalam berbagai acara hajatan kami orang merek. Bahannya pun mudah dan murah meriah, tapi soal rasa tentu saja istimewa kawan. Ini taruh sedikit-sedikit atau banyak boleh Mama? Oh, ketika apa Oke. Baik. Bahan utamanya ini adalah tepung beras yang saya tumbuk. Yang digunakan biasanya beras merah atau beras hitam, bukan beras biasa yang berwarna putih, agar kue lekun memiliki warna khas tanpa harus ditambah pewarna lainnya. Ternyata susah juga mendapatkan tepung secara manual seperti ini. Tapi kata para mama, rasa kue lekun akan semakin enak jika tepung dibuat sendiri, bukan yang buatan pabrik. Pantas saja enak, ternyata perjuangannya sulit juga Selama ini saya cuma tahu makan sekarang baru tahu rasa. Hehehe. Bahan tambahan untuk kue lekun cukup sederhana. Hanya kelapa parut yang dijadikan penambah rasa gurih, sekaligus agar tekstur kue lebih padat. Kelapa yang digunakan adalah kelapa yang tidak terlalu tua ataupun muda. Jadi tidak terlalu kasar dan rasanya juga masih ada manis-manis gitu. Hehehe. Nah, yang tidak boleh lupa tentu saja bunga turi. Mama Lince kasih bersih dulu toh. Yang digunakan itu bagian kelopak bunganya saja, karena rasanya masih manis dan tidak terlalu keras. Pasto dari campuran kue lekun. Kue lekun dibuat dengan mencampur semua adonan menjadi satu dan diaduk rata. Pertama, kita campur gula dan kelapa parut sampai rata. Baru kemudian tambahkan tepung ketan yang sudah ditumbuk halus tadi. Jangan lupa bunga turinya. Ini bunga turi memang biasa hanya dimasak sebagai sayur. Tapi ternyata bunga turi juga bisa ditambahkan pada campuran kue tradisional seperti kue lekun ini. Dengan bahan sederhana ini dijamin rasanya akan istimewa. Tidak hanya simpel rasanya, tapi juga dijamin sehat. Kue yang juga harus ada saat perayaan surat acara adalah kue bolok pelagar. Kue ini wajib ada terutama saat pernikahan. Nah, khusus acara pindah rumah kali ini, kita juga akan menyajikan kue bolok pelagar. Bahannya juga mudah saja. Oh iya, biasanya kue ini berwarna-warni. Kue yang bermakna sukacita dan kegembiraan ini tentu saja membutuhkan ragam warna yang ceria biar suasana makin meriah. Kalau kue lekun tadi dibuat dari tepung beras, maka kue bolok pelagar ini pakai tepung ketan putih. Untuk dibuat adonan, tepung ketan yang sudah halus ini dimasak dengan air mendidih. Tepung diaduk dalam air dengan cepat, agar semua tercampur rata dan tidak menggumpal.
butuh tenaga ekstra kalau begini. Untung Mama Kondeja tenaganya banyak. Hehehe. Adonan tepung yang sudah dimasak segera diadon dan diaduk kembali dengan minyak biar tidak lengket. Hei, buat apa ini mama? Itu pemeh-pemeh. Pemeh-pemeh? Harus kasih basah pakai minyak, Oh, bukan? supaya ini Oh, mulut iya. regen. Oh, lupa reget ya. Nah, kalau adonan sudah menyatu seperti ini, berarti sudah siap untuk dibentuk. Tapi sebelumnya kita bagi 3 dulu adonannya, biar bisa dikasih warna yang berbeda. Nah, sekarang waktunya membentuk adonan. Caranya kita perhatikan Oma Ella. Adonan digiling dengan kayu bulat menjadi pipi dengan ketebalan tertentu seperti ini. Manggeri. Iya mama? Ala kang apa ba? Guling-guling. Oh, geling. Pakai ini bambu lagi. Iya. Makanya kita butuh meja kayu yang rata biar adonannya juga rata. Nah, kalau sudah digaris seperti ini, tinggal kita potong dengan pisau khusus yang disebut radar. Nah, kalau sudah dibentuk, tinggal digoreng. Menggorengnya harus dengan minyak panas yang banyak dan harus satu persatu, agar tidak lengket satu sama lainnya. Begini caranya. Harus hati-hati ya. Membaliknya juga jangan sembarangan, pakai sutil seperti sumpit ini. Ngeri-ngeri sedap juga ya membuat kue bola pelagar ini. Soalnya dari proses awal, prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Umumnya kue lekun dimasak dalam bambu dan dibakar, mirip seperti lemang. Tapi kali ini, kami akan memasak kue lekun di atas kuali tanah. Satu adonan dipipikan dalam daun pisang, kemudian dibakar di atas kuali tanah. Api pembakaran harus dijaga, biar tidak terlalu besar atau kecil, biar kue lekun bisa matang merata. Proses pematangan seperti ini cepat, karena adonan dibuat tipis sehingga mudah masak. Kalau begini dijamin acara angkat rumah jadi semakin seru, karena kami punya banyak makanan yang akan disajikan. Di desa yang berada di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika ini, rumah bisa dipindah-pindah posisinya, sesuai dengan kebutuhan. Jika pemilik rumah ingin memindahkan posisi rumahnya, maka bisa dipindahkan tanpa perlu dibongkar. Rumah dipindah karena alasan keamanan seperti menghindari abrasi laut yang mencapai pinggir pantai. Terkadang rumah dipindahkan karena pemilik memiliki lahan atau tanah baru. Sebelum rumah diangkat, maka isi rumah harus dikeluarkan terlebih dahulu. Biar barang tidak rusak toh karena proses pengangkatan rumah, dan rumah jadi lebih ringan saat diangkat. Lumayan toh, hitung-hitung bisa menghemat tenaga. Upacara adat menjadi rangkaian pembuka acara angkat rumah. Doa dipanjatkan semoga proses angkat rumah berjalan lancar dan lokasi rumah baru bisa menjadi tempat yang penuh berkah bagi sang pemilik. Rumah yang mau diangkat ini adalah rumah milik keluarga Nida. Tarian dan musik diperdengarkan sebagai simbol penyemangat para pemikul rumah ini nantinya. Para mama menari diiringi musik pukul yang sudah dipersiapkan. Proses angkat rumah akan dipimpin oleh seorang ketua yang menjadi pemberi aba-aba alias pemimpin acara. Kami semua mencari posisi untuk memanggul rumah. Semua sisi rumah dan bagian dalam semua dipanggul bersama-sama. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
Dengan dikerjakan secara bersama-sama, tentu saja pekerjaan akan semakin mudah. Meski jaraknya hanya 200 meter, tapi dengan beban rumah yang berat, tentu saja ini menjadi tidak mudah. Untunglah saya bersama para bapak dan pemuda yang gak perkasa, jadi semua bisa diusahakan. Kebersamaan dan gotong royong menjadi hal terpenting yang bisa kita pelajari dari kebiasaan warga desa darat pantai ini. Semua membantu secara ikhlas tanpa dibayar. Cara dan budaya yang harus dipertahankan kelestariannya. Sebagai pelengkap, kami masih butuh bahan masakan lain untuk menjadi jamuan masakan angkat rumah nanti. Desa Darat Pantai terletak di pesisir Kabupaten Sika, berjarak sekitar 40 km dari kota Maumere. Desa ini merupakan salah satu kawasan pemukiman para nelayan. Kami mau cari ikan dengan menggunakan pukat. Kata Mama, begini caranya mengemas pukat. Jaring dilepas secara melingkar untuk menjebak ikan. Kalau jaring sudah ditebar, saatnya menanti ikan terperangkap dalam jaring. Biar makin cepat, kita bantu menggiring ikan agar cepat terjaring dengan cara berenang sambil memukul-mukul air. Nong Gary, coba. Iya, Mama. Ya foto-foto pukat ngai. Norangi ani ambai. Kita tarik sudah ke Mama di Sorry teh. Orang hihi sekata lahin na ilo bolo. Iya. Ya siap no. Kalau sudah digiring, sekarang saatnya mengumpulkan hasil pukat kita. Syukurlah kita bisa dapat banyak ikan hari ini. Bisa toh kita makan besar nanti saat acara akad rumah. Semua bahan masakan sudah lengkap. Tapi tetap harus ada bumbu toh, biar rasa lawarnya makin sedap dan makin enak di lidah. Kalau lawar itu masakan kering, maka sebagai pelengkap kita kasih masakan berkuah. Komplit toh. Makanan kering dan berisi sayuran didapat dari lawar. Kalau lauk berkuah dari magewair. Iya, masakan selanjutnya itu kita kasih nama kuah asam. Bahannya ikan yang kami dapat dari memukat. Ikan karang harus dikasih bersih dulu dan dipotong. Ukurannya kasih pas-pas biar semua dapat jatah toh. Sementara bumbunya karena nanti mau dimasak dalam kuah asam, cukup diiris-iris saja. Tapi kalau mau dikasih halus tidak apa-apa. Oh iya, nama masakannya kan kuah asam. Jadi bumbu utamanya yaitu buah asam atau biasa kami sebut magewair. Buah asam atau nama kerennya Tamarindus indica ini dikasih hancur dalam air biar dapat sari asamnya. Karena masak kuah asam banyak, ya kita harus kasih asamnya juga banyak. Urusan masak kuah asam alias magewair cukup mudah ternyata. Semua bumbu yang sudah dihaluskan tinggal dikasih masuk dalam air yang sudah mendidih. Mama, ini bumbu-bumbu kalau sudah masuk semua nih, nanti bagaimana lagi setelah itu? Tunggu dia mendidih dulu, berkas masuk ikannya lagi. Kalau lihat tahu deh bumbu sudah masak bagaimana, Mama? Sampai airnya mendidih. Tapi saya aduk-aduk terus Iya, boleh? aduk. Saya aduk-aduk ya. Selanjutnya, bumbu direbus juga. Baru lanjut potong ikan karang yang sudah dibersihkan. Sebelum dimasak dan dicampur semua bahan, beberapa jenis sayur yang tadi sudah diiris dan dipotong ternyata harus direbus terlebih dahulu. Jantung pisang harus dimasak karena untuk membuang getahnya. Sementara daun singkong juga harus direbus agar teksturnya menjadi lebih lunak. Begitu pula dengan wortel. Selain itu, terong juga harus dibakar. Kalau semua bahan sudah siap, sekarang lawar siap dicampur semuanya jadi satu. Semua sayur yang sudah direbus, yang sudah dibakar, dan yang sudah dipotong tinggal diaduk menjadi satu dengan bumbu halus.
Wih, sedap kalau begini. Aroma bumbu dan sayuran bercampur jadi satu. Tapi sapu tangan bisa panas juga kalau mengaduk bahan sebanyak ini. Nah, ini dia bagian dari keunikan lawar kami dari Desa Darat Pantai Kabupaten Sika kali ini. Ini jangan lupa. Semua bahan lawar yang sudah tercampur rata akan dimasak kembali di dalam batang pisang yang bagian tengahnya sudah dilubangi. Pembakaran ini akan mengurangi kandungan air dari sisa perebusan dan pencucian sayuran. Selain itu, aroma dari batang pisang juga bisa menambah harum lawar jadi lebih menggugah selera toh. Butuh waktu sekitar setengah jam. Lawar dalam batang pisang sudah pas untuk dinikmati. Jika pelepah pisang sudah layu, maka lawar sudah siap untuk disajikan dan dinikmati. Salam kenal, saya George Fritz Anderson Malbewar. Saya datang dari kota Ende ke daerah Nuobosi mengunjungi keluarga sekaligus untuk menghadiri acara adat gunting rambut suku Kederaki di desa Kedobudu. Daerah ini terkenal sebagai daerah penghasil ubi kayu alias singkong. Nah, tempatnya di sini sudah ini. Kalau orang Flores pasti kenal dengan ubi khas Kabupaten Ende ini. Ubi Nuobosi ini merupakan julukan untuk tanaman dengan nama latin Manihot esculenta yang tumbuh di sekitar Nuobosi. Oh begini Mame. Oh terus? Oke Mah. 1, 2, 3. Wih. Oh ya. Wih hebat. Tambah lagi. Wih hebat. Kata Mama Jeton, ubi dipanen kalau ubi sudah berumur 8 bulan. Tapi untuk mendapatkan ubi dengan rasa dan tekstur terbaik atau kualitas nomor 1, sebaiknya dipanen saat berusia 1 tahun. Wah, lama juga ya Mama. Nah, sekarang saya sudah bersama Mama Jeton dan Nona Meti serta kawan-kawan akan membuat masakan yang akan disajikan pada acara gunting rambut nanti. Asik. 2 jenis makanan yang kami buat ini namanya kue paha ayam dan kue kacamata. Namanya saja lucu. Jadi kalau soal rasa, pasti enak. Bahan utamanya tentu saja ubi kayu Nuobosi yang sudah diambil. Nunanya lambat Jangan marah-marah lagi Kak. Senyum dulu Kak Mama. Kue pertama yaitu kue paha ayam dibuat dengan tambahan bumbu halus. Kita pakai rempah seperti bawang, cabai, dan lainnya. Karena akan dibuat banyak kue, maka dibutuhkan pula bumbu yang banyak, biar makin sedap tuh. Satu lagi yang akan kami masak, yaitu kue kacamata. Namanya juga seunik paha ayam tadi toh. Daun pandan yang ditumbuk Mama Yuli ini akan dijadikan bahan pewarna alami untuk kue kacamata. Bahan utamanya juga tetap sama, yaitu ubi Nuobosi yang sudah diparut. Biar tambah gurih, juga berguna sebagai pencampur bahan, kita pakai santan kelapa. Kata Mama Eus, untuk membuat kue kacamata, pakai kelapa yang tidak terlalu tua ataupun terlalu muda. Karena santan yang dihasilkan belum mengandung banyak minyak seperti kelapa yang sudah tua. Satu lagi nih, ternyata kue kacamata akan memiliki isian berupa pisang kepok rebus. Ternyata bahannya banyak juga ya. Selain pisang kepok, juga bisa menggunakan pisang jenis lainnya. Dengan syarat teksturnya agak keras biar tidak hancur pas dicampur ubi. Sekarang kita lanjut bikin adonan kue paha ayam. Tapi sebelumnya hasil singkong parutan kita peras terlebih dahulu untuk membuang airnya. Makanya biar enak kita peras saja ubi parutannya toh. Hasil perasan ubi dibagi 2. 1 untuk paha ayam dan sisanya untuk kue kacamata. Dibagi sama rata, jadinya bisa dapat 2 jenis makanan yang sama banyaknya. Campur
Adonan paha ayam berupa campuran bumbu halus dengan ubi parut. Pedis ini. Mai. Oke, terima kasih. Nah, habis ini adonan kasih santan sudah. Biar semakin gurih toh. Oh iya, santan juga berfungsi sebagai pencampur semua bahan agar teksturnya lebih mudah dibentuk nantinya. Nah, ini sudah nih. Rupanya ini yang menjadi asal mula nama paha ayam ini nih. Mama nih tidak kasih tahu dari awal, padahal begini nih ya ceritanya. Adonan ubi berbumbu dibalutkan ke batang serai. Bagian pangkal serai yang agak keras menjadi tempat melilitkan adonannya. Sekilas mirip sate lilitan khas Bali ya. Tapi ini lebih istimewa karena bahannya merupakan sumber makanan murah meriah tapi kaya akan manfaatnya toh. Coba nih kakak Nona lihat dia membentuk daging ayam di bagian paha kan. Urusan paha ayam selesai. Sekarang kue kacamata dibuat dengan mencampurkan gula dan santan dengan ubi yang sudah diperas. Aduk terus. Kasih kuat tenaganya, Mak. Kalau menggunakan gula merah, maka kue kacamata yang dihasilkan akan berwarna coklat toh dan bisa warna-warni hasilnya. Adonan kue kacamata dimasak dengan cara dikukus. Mama Jeton sudah menyiapkan dulang sebagai cetakan adonan. Jadi adonan dipipikan di dasar dulang. Ini nih seperti yang Mama Jeton kasih lihat nih. Paha ayam yang sudah dibentuk, kasih goreng sudah. Minyaknya harus panas dulu kakak. Jadi pas paha ayam digoreng, bisa cepat masak. Kalau masak begini, perlu trik khusus kakak. Tidak boleh sembarangan membolak-balik paha ayam dalam minyak panas. Bisa-bisa tangan kita yang masak nantinya. Walah. Wih, warnanya keemasan. Bikin saya lapar saja nih. Adonan kue kacamata dikukus dalam dandang yang sudah mendidih selama 15 menit. Mengkukusnya harus satu persatu, tidak bisa berbarengan karena uap air dari dulang yang ditumpuk bisa merusak adonan. Gulungan pisang dalam balutan ubi nobosi ini kemudian diiris. Bentuknya lucu, mirip kacamata. Warnanya pun gagah ya Mama. Sebagai sajian utama saat acara adat, kami masyarakat suku Lio Ende biasanya menyajikan nasi bambu. Kalau teman di Kalimantan, Jawa dan Sumatera dan Sulawesi juga biasa toh masak beras dalam bambu toh. Tapi ada perbedaannya. Di sana tuh yang biasa dimasak beras ketan toh. Nah kalau kami di Ende ini, yang biasa dimasak itu beras biasa. Hanya saja ditambah jahe dan bawang putih sebagai penambah rasa dan pengharum daun pandan. Untuk pelengkap nasi bambu akan dibuat sayur kepo'o yang akan dimasak dalam bambu dan juga dalam periuk tanah. Ini adalah sajian khusus saat perhelatan dan acara adat. Sayur kepo'o adalah campuran dari berbagai jenis sayuran yang dipotong kecil-kecil. Mulai dari ubi yang tadi kami panen, labu, wortel, hingga kentang. Semua sayuran boleh masuk, asal bukan berupa dedaunan dan berwarna hijau. Ini syarat adatnya, jadi jangan ditanya kenapa ya. Sayuran ini akan dimasak dengan bumbu lengkap dan akan ditambahkan dengan daging ayam. Ayam pedaging bisa digunakan, kalau mau lebih mantap kita bisa menggunakan ayam kampung. Ayam yang sudah dibersihkan isi bagian dalamnya diiris kecil-kecil. Pemotongan harus menyesuaikan dengan lubang, biar tidak susah dimasukkan. Bumbu yang digunakan juga merupakan rempah-rempah lengkap, tidak cuma bawang dan cabai saja. Macam-macam bumbu dapur seperti kunyit, jahe, serta ketumbar dan lada juga digunakan. Kata Mama Eus, semakin kaya rempah, maka rasa akan semakin sedap. Oh ya, karena akan dimasak dalam bambu, maka sayur kapo'o akan ditambahkan santan.
Dengan santan, sayur tidak akan kering dan cepat masak. Jika urusan bumbu sudah saya bereskan, sekarang tinggal membantu Mama Eus. Sisa daging ayam yang dicincang akan dijadikan dendeng priuk tanah. Jika dimasak dalam priuk, maka potongan daging ayam yang cukup besar akan dicincang tapi tidak sampai putus. Jadinya, bentuk potong ayam yang besar tetap terlihat. Begini ini nih maksudnya. Mama ini sudah selesai nih, Mama. Campur sudah. Aduk-aduk terus, biar bumbu meresap ke dalam daging ayam dan sayuran. Nah, kalau sudah begini, tinggal kasih masuk di dalam bambu sudah. Tapi tidak boleh sampai penuh takut nanti tumpah nanti. Oh ya, kalau semua bahan masuk bambu, tinggal dikasih santan sah. Ini santan biar sayuran dan ayam tidak gosong dan kering saat dibakar. Ini jangan digoyang ya, Mama. Biar dia meresap saja. Selain bahan kapoo yang dimasak dalam bambu, sebagian ayam yang tadi dibuat dendeng juga dicampur bumbu dan sayur, kemudian dibungkus dalam daun pisang, baru dikasih masuk dalam priuk tanah. Jadi perbedaannya hanya terletak pada cara memasak dan bentuk ayamnya saja. Kalau yang dimasak dalam bambu, ayam cincang kecil. Nah, kalau yang dibuat dendeng, selain dimasak dalam priuk, juga dagingnya tidak dikasih hancur betul. Oke, panas. Bumbu yang berisi sayur kapoo tadi tinggal dibakar bersama nasi bambu tadi. Bapak, jauh pindah ke sebelah sana, biar sama-sama rame tuh. Pindah. Masih, Bapak, main. Sini. Ih. Nah, kalau dendeng kapoo dalam priuk tanah juga harus kita bakar di atas tungku, apinya jangan terlalu besar, sedang-sedang saja. Yang penting bisa masak semua. Kalau sudah begini teh, kita semua tenang dan senang toh. Soalnya semua jamuan perhelatan gunting rambut bisa dipastikan aman. Masyarakat Endelio ini menjadi salah satu suku besar di tengah Pulau Flores. Di setiap kabupaten di pulau yang berarti bunga dalam bahasa Portugis ini memiliki beberapa rumpun suku. Masyarakat Endelio tinggal tersebar di wilayah kabupaten seluas 2046 km persegi ini. Salah satunya adalah tradisi gunting rambut atau gutifu. Acara ini merupakan wujud syukur atas kehidupan yang telah diberikan oleh Sang Pencipta kepada anak dalam suku Ende. Doa-doa dan pengharapan dipanjatkan untuk kebaikan kedua adik yang gunting rambut ini. Oh iya, di kami kalau acara adat begini biasanya ada bilis atau sejenis hadiah. Nah, kalau yang ini bilisnya itu 1 ekor sapi. Anggap saja ini makanan pembukaan ya. Ya, sekedar penjagal perut lah sebelum masuk ke acara makan. Selanjutnya ini dia nih yang kami tunggu-tunggu, yaitu menari adat bersama. Lagu yang dibawakan berisi doa dan pujian kepada Yang Kuasa. Sebenarnya saya tidak begitu hafal lirik lagunya, apalagi gerakan tariannya. Tapi demi kebersamaan, yang penting ikut berpartisipasi toh. Gerakan kaki dan nyanyian sangat selaras dan saling melengkapi. Karena bagi kami, di balik kegembiraan ini tetap terselip doa dan pengharapan.